Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin, MSI MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Arab Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, yaitu berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan, jasmani maupun rohani. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan sebuah kitab sebagai tugas akhir dari semester 2 untuk mata kuliah Bahasa Arab pada tahun ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir dari para anbiya yang membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman modern pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Muhammad, mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Saya di sini akan meresensikan salah satu kitab yang berkaitan dengan bahasa Arab, yaitu kitab Al-Balaghatul Wadihah. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Arab pada tahun ini. Langsung saja, identitas kitab ini, kitab yang berjudul Al-Balaghatul Wadihah. Kemudian di dalam kitab ini terdapat 3 bab pokok, yaitu tentang pertama ilmu bayan, yang kedua ilmu ma'ani, yang ketiga ilmu badi'. Kemudian pengarang kitab ini taklif, yaitu yang mengarang Asy-Syaikh Ali Al-Jarim wa Mustafa Amin. Pengarangnya yaitu beliau Syekh Ali Al-Jarim dan Asy-Syaikh Mustafa Amin. Kemudian diterbitkan dari Al-Maktabah Al-Ilmiyah, yaitu dari Beirut, Lubnan, Beirut, Lebanon. Kemudian untuk tebal kitab ini yaitu berjumlah 277 halaman. Dan di kitab ini tidak dicantumkan kapan diterbitkannya, dan kitab ini cetakan keberapa tidak dicantumkan. Kemudian untuk biodata pengarang, yaitu pengarang kitab ini ada 2 ulama, yaitu Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin. Pada bagian-bagian awal, yaitu muqaddimah, diterangkan di sini ada biodata dari pengarang kitab Balaghatul Wadihah ini. Karena kitab Balaghatul Wadihah ini mempunyai 2 pengarang. Yang pertama, di sini diterangkan untuk biografi Syekh Mustafa Amin. Di sini ada kata-kata
amma ba'du. Walakinnana lam nahtadi ba'dal ba'thi ad-daqiq fima baina aidina minal masadir wal maraji ila tarjamati li Mustafa Amin. Jadi untuk Syekh Mustafa Amin, para peneliti tidak mendapatkan petunjuk ba'dal bahthid daqiq, setelah pencarian yang mendalam tetap tidak menemukan biografi Syekh Mustafa Amin secara perinci. Amma Ali Al-Jarim, adapun untuk Syekh Ali Al-Jarim, fanadhkuru fima yali tarjamatahu kama awradaha Az-Zarkali fil A'lam. Adapun untuk Syekh Ali Al-Jarim, kami menemukan biografinya seperti apa yang diceritakan oleh Syekh Az-Zarkali fil A'lam, di dalam kitab A'lam. Adapun biografinya Syekh Ali, nama Syekh Ali bin Saleh bin Abdul Fattah Al-Jarim. Beliau hidup pada tahun 1299 sampai 1368. Kemudian Syekh Ali Jarim, yaitu Adibun Misri, seorang sastrawan dari Mesir, min rijalit ta'lim, ya beliau dari kalangan guru-guru, lahu syi'run wa nazmun kathirun. Beliau Syekh Ali Al-Jarim mempunyai syair dan nazm yang banyak. Wulida fi Rashid, dilahirkan di kota Rashid. Wa ta'allama bil Qahirah, dan belajar bil Qahirah di Kairo, Mesir. Kemudian beliau menjadi seorang yang ahli dalam bahasa Arab di Mesir. Fawakilan lidaril ulum, dan menjadi wakil untuk Darul Ulum. Hatta sanati, sampai tahun 1942 Masehi. Lahu Diwanul Jarim, Syekh Ali Al-Jarim mempunyai beberapa kitab. Diwanul Jarim itu beberapa kitab menjadi satu. Nah, ini ada nih keterangannya, arba'atu ajza, jadi beliau mempunyai kitab yang dinamakan Diwanul Jarim yang mempunyai 4 juz. Wa qissatul Arab fi Isbania, dan cerita tentang Arab di Spanyol. Nah, ini jadi untuk biografi penulis, di sini ada 2 penulis pengarang, yaitu Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin. Adapun Syekh Ali Jarim itu disebutkan di sini ada biodatanya, sedangkan Syekh Mustafa Amin tidak diketahui persis biodatanya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke isi pembahasan. Jadi di kitab Al-Balaghah Al-Wadihah ini itu mempunyai 3 rangka penting. Yang pertama, rangka yang penting pertama yaitu ilmu bayan. Yang kedua, ilmu bayan itu mencangkup tasbih, hakikat dan majaz. Kemudian kinayah, kemudian dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani terdiri dari beberapa ilmu juga. Di dalamnya terdiri dari beberapa ilmu, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Terus ada lagi qasr, kemudian fasal dan wasal, dan musawah, ijaz, dan itnab. Untuk bab yang penting ketiga, bab pokok yang ketiga yaitu ilmu badi'. Ilmu badi' juga mempunyai
beberapa ilmu di dalamnya, seperti keindahan-keindahan maknawi dan keindahan-keindahan lafzi, seperti itu. Jadi di kitab ini mempunyai 3 ilmu penting, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Sebelum kita di sini saya akan menjelaskan pada awal kitab ini kita dijelaskan harus memahami apa itu fasih, fasohah, balaghah, uslub. Pertama saya akan menjelaskan fasohah, yaitu ucapan yang fasih itu bagaimana di dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Di sini diterangkan al-fasahatu az-zuhur wal bayan. Taqul afsahu subhu idza zuhara wal kalamul fasih ma kana wadihul ma'na sahlul lafzi jayyidal sabki walihadza wajaba an takuna kullu kalimatin fihi jariyatun 'ala al-qiyasi sarfi bayyinatan fi ma'naha mafhumatan azbatan salilatan. Di sini intinya al-fasahah yaitu kalam yang fasih, az-zuhur wal bayan, yaitu maknanya jelas dan terang. Taqul, Anda berkata, absahu subhu iza zuharo, pagi telah jelas. Wal kalamul fasih, kalimat yang fasih yaitu kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya, dan baik susunannya. Oleh karena itu, setiap kata dalam kalimat yang fasih itu harus sesuai dengan pedoman sorof. Bayyinatan fi ma'naha, yaitu jelas maknanya, mafhumatan, dan mudah dipahami, azbatan salisatan, yaitu enak didengar dan sangat mudah dipahami, seperti itu. Jadi ucapan yang fasih itu ucapan yang mudah dipahami, tidak terbelit-belit, seperti itu. Adapun syarat-syarat ucapan kita bisa fasih, di sini diterangkan ada 4 syarat. Yang pertama, wa yustaratu fi fasahati tarkib fawqa jiryan kalimatuhu 'alal qiyas as-sahih wa suhulatiha ayyuslima min dha'fit ta'lif. Jadi intinya ayyaslima min dha'fit ta'lif. Syarat yang pertama yaitu harus terlepas dari rangkaian yang lemah, yakni keluar dari kaidah bahasa yang berlaku. Jadi di sini dicontohkan seperti domirnya harus kembali kepada lafal yang benar supaya pendengar bisa memahami apa yang kita bicara. Ini syarat yang pertama. Yang kedua yaitu wa yustaratu ayyaslima tarkib min tanafuril kalimat, yaitu disyaratkan juga susunan kalimatnya tidak terdiri atas kata-kata yang tanafur, yaitu kata-kata yang terbelit-belit. Artinya kata-kata yang tabrakan. Di sini diterangkan kaqauli syair, seperti ucapannya syair, wa qabru harbin bimakani qafrun wa laysa qurba qabrin harbin qabru. Nah, ini seperti ini contohnya kalimat yang tanafur, yakni kalimat yang saling tabrakan, yang artinya kubur musuh berada di tempat yang sunyi dan tidak ada kubur lain di dekat kubur musuh itu. Di sini pengarang mengatakan tidak ada orang, kebanyakan orang itu tidak bisa mengucapkan syair tersebut dengan lancar
selama 3 kali berturut-turut. Saya ulangi bahwasannya syarat yang kedua tadi, kalimatnya harus tidak tanafur atau tidak tabrakan. Seperti contoh syair tadi, yaitu wa qabru harbin bimakanin kofru walaysa qurba qabrin harbin qabru. Nah, di sini pengarang menjelaskan tidak ada satupun orang yang bisa melafalkan syair tadi 3 kali secara berturut-turut dengan lancar. Pasti mereka mengucapkannya dengan terpatah-patah atau tidak lancar, karena susahnya kalimat yang dibuatnya. Maka syarat yang kedua ini harus terhindar dari lafal tanafur seperti syair tadi. Kemudian syarat yang ketiga supaya ucapan kita itu fasih adalah kalimat yang wajibu ayyas lima tarkib minat ta'qid al-lafzi. Jadi kalimatnya tidak rancu, maksudnya susunannya tidak rancu. Seperti contoh kalimat ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, kalimat ini masih rancu, susah untuk dipahami, maka tidak termasuk fasih kalimat ucapan ini. Yang sebenarnya yaitu ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Nah, ini baru susunannya yang baik. Kemudian untuk syarat yang keempat, yaitu kalimat yang fasih harus terbebas dari kerancuan makna. Yang tadi lafaz, sekarang makna. Kalimat yang fasih harus terbebas dari kerancuan makna, seperti bila si pembicara bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata yang dipakai tidak menunjukkan hakikat makna yang dimaksud, sehingga ungkapannya membingungkan dan bisa mengundang kesalahpahaman bagi pendengar. Berarti maknanya harus tidak rancu ya, harus jelas. Di sini diterangkan kalimat rancu tersebut, makna yang rancu diterangkan seperti contoh basal hakimu al-sinatahu fil Madinah. Seorang hakim mengutus lisannya fil Madinah. Pasti kebanyakan orang memahaminya seperti itu maknanya, karena diterangkan al-sinatahu. Padahal si pembicara itu bermaksud untuk memaknainya dengan mata-mata. Jadi maksudnya pembicara itu, maksud yang dikatakan pembicara yaitu seseorang hakim mengutus mata-mata ke Madinah, tetapi menggunakan di sini kata-katanya salah, menggunakan al-sinah yang artinya lisan-lisan. Padahal yang benar itu uyun atau juyus. Jadinya artinya jelas. Tidak seperti basal hakim al-sinatahu. Al-sinah pasti para pendengar memahaminya dengan arti lisan, bukan mata-mata. Itu tadi 4 syarat bagaimana supaya ucapan kita fasih untuk didengar kepada orang lain. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan balaghah. Apa itu balaghah? Ammal balaghatu fahiya ta'diyatul ma'na al-jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fin nafsi atharun khilabun ma'a mula'amati kulli kalamin lil mautini alladhi yuqalu fihi wal ashkhasu alladhina yukhatabuna. Jadi balaghah fahiya ta'diyatul ma'na al-jalil, mendatangkan makna yang agung dan jelas dengan ungkapan yang benar dan fasih, memberi bekas yang berkesan di lubuk hati pendengar dan sesuai dengan situasi, kondisi dan orang-orang yang diajak bicara. Jadi balaghah itu mengucapkan sesuatu yang indah dan si pendengar itu suka
terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, ini kalau orang yang bisa menguasai ilmu balaghah seperti ini, seperti itu. Orang-orang yang mendengarnya pasti senang karena ucapannya yang sangat indah dan mudah dipahami. Kemudian balaghah di adat pada orang Arab, sebelumnya kita mengetahui bahwasannya ketika setiap kita sering mengucapkan sesuatu pada sebuah kalimat, seperti kita sering mengucapkan sesuatu dalam perkataan kita, pasti para pendengar akan bosan atau pendengar bosan mendengar perkataan kita, karena setiap yang kita katakan itu di kalimatnya ada kata-kata yang sama terus. Di dalam di daerah Arab sana, orang-orang Arab bosan mendengar kata aidon, yaitu yang artinya juga. Jadi orang-orang Arab sana banyak yang mengatakan aidon, anta aidon, ana aidon. Jadi banyak pendengar itu bosan mendengar kata-kata aidon karena sering mendengarkan. Nah, jika orang yang memahami balaghah secara mendalam, kita bisa menempatkan kata aidon itu pada tempat yang indah. Jadi tidak terus-menerus menggunakan aidon. Di sini diterangkan kata aidon yang indah diterangkan pada dalam syair yang berbunyi, rubba warqa'a hatufin fid duha zati sajwin sodahat fi fanani zakarat ilfan wa dahron salifa fabakat huznan fahajat hazani fabukai rubbama arraqaha wa bukaha rubbama arraqani walaqad tashku fama afhamuha walaqad asku fama tafhamuni ghairu anni bil jawa a'rifuha wa hiya aidon bil jawa ta'rifuni. Arti dari syair ini ialah, seringkali burung-burung berkicau dengan lantang mengungkap kesedihannya di waktu duha, yaitu di waktu jam 9 pagi, sambil bertengger di atas dahan. Karena burung-burung ini teringat kekasih di masa lalu, maka ia menangis. Kesusahanku pun bangkit. Di sini penyair mengibaratkan kesedihannya seperti burung yang berkicau di pagi hari. Kemudian penyair berkata, fabukai, seringkali tangisku membuatnya tidak bisa tidur, dan seringkali tangisannya si dia membuatku tidak bisa tidur juga. Sungguh, kadang-kadang dia mengeluh, namun aku tidak dapat memahami keluhannya. Dan kadang-kadang aku mengeluh, ia pun tidak dapat memahami keluhanku. Ini menceritakan kesedihan dia atau kerinduannya kepada kekasihnya. Kemudian syair yang terakhir, ghairu anni bil jawa a'rifuha wa hiya aidon bil jawa ta'rifuni. Akan tetapi dalam kerinduan aku mengenalnya, dan dalam kerinduan ia juga mengenalku. Nah, di sini kata aidon ditempatkan pada tempat yang pas, sehingga menjadi kata yang indah. Jika ditempatkan pada tempat yang tepat, maka kata aidon ini menjadi kata yang indah. Seperti itu. Jadi intinya balaghah itu apa? Yaitu ucapan yang indah, yang mudah dipahami, dan enak didengar oleh pendengar, sehingga pendengar ini
enak mendengarnya dan mudah memahami apa yang si pembicara katakan. Kemudian di sini masih banyak lagi bab-bab lainnya, yaitu masih ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ilmu bayan ini terdiri dari beberapa ilmu seperti tasbih, ilmu tasbih. Dan tasbih sendiri mempunyai beberapa pembagian, ada tasbih tamsil, tasbih dimni, tasbih maklub. Kemudian masih banyak lagi diterangkan dalam kitab ini. Ada juga ilmu ma'ani yang terdiri dari beberapa ilmu juga di dalamnya, seperti kalam khobar, kalam insya, qasar, fasol dan wasol, musawah, ijaz dan itnab. Dan ada lagi yang terakhir pokok bab, yaitu tentang ilmu badi' yang terdiri dari beberapa ilmu: al-jinas, iqtibas, saja, tauriyah, tibak, muqabalah, husnul ta'lil, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya atau rinciannya secara rinci, bisa teman-teman beli kitab ini, yaitu kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Dan ini juga ada terjemahannya. Kalau teman-teman mau mempelajarinya, di sini ada kitab ini ada terjemahan bahasa Indonesianya, supaya lebih mudah untuk memahami kitab ini. Dan terakhir, kesimpulan kitab ini mempunyai banyak sekali kelebihan. Kelebihannya banyak sekali, seperti memudahkan kita untuk mengucapkan secara indah bahasa Arab, dan banyak lagi kelebihannya. Adapun untuk kekurangan kitab ini, mungkin bahasanya agak sulit karena di sini banyak syair-syair Arab, yaitu bahasa-bahasa Arab kuno. Mungkin itu saja yang menyebabkan kita untuk memahaminya lebih dalam lagi. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.